Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini saya percaya kita sekalian boleh menikmati anugerah Tuhan, menikmati kasih sayang Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, pagi hari yang baik ini mari kita sediakan diri dan hati kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan yang kami boleh nikmati sampai pagi hari ini. Pagi yang baik ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mengucap syukur, terima dan sambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Injil Lukas 18 ayat yang pertama. Sekali lagi, Lukas 18 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu bertekun di dalam doa. Sekali lagi tema firman Tuhan yaitu bertekun di dalam doa. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan di dalam ayat pembacaan Lukas 18 ayat yang pertama ini, Yesus sendiri berkata di dalam firman Tuhan ini, ya, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi Yesus memberikan sebuah penegasan bahwa doa itu penting. Yesus memberikan sebuah penegasan bahwa berdoa itu harus dilakukan secara terus-menerus. Dikatakan demikian. Bahwa mereka harus selalu berdoa. Dengan apa? Tidak jemu-jemu. Nah, pagi hari ini kita akan belajar. Hal-hal apa yang akan dialami oleh orang yang bertekun di dalam doa. Nah, hal yang pertama yaitu orang yang bertekun di dalam doa adalah orang yang selalu memiliki pengharapan. Sekali lagi, orang yang bertekun di dalam doa adalah orang yang selalu memiliki pengharapan. Nah, itu di dalam, kita bisa memperhatikan di dalam ayat yang kedua, ya, sampai dengan ayat yang kelima. Ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku akan membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Nah, Bapak Ibu, orang yang tekun di dalam doa, orang yang bertekun di dalam doa adalah orang yang selalu memiliki pengharapan. Nah, kita perhatikan bahwa janda ini datang kepada hakim yang tidak takut akan Allah. Dan dalam perumpamaan ini Yesus berkata bahwa janda ini datang terus. Datang terus. Datang terus. Dia adalah seorang janda yang tidak mudah menyerah. Janda yang tidak pantang menyerah. Janda yang tidak pantang mundur. Ketika doanya, permintaannya, permohonannya belum dijawab, dia terus datang. Dia terus datang.
Dia terus datang kepada hakim ini sampai hakim itu membela perkaranya. Artinya apa? Artinya bahwa janda ini adalah janda yang memiliki sebuah pengharapan di dalam kehidupannya. Dia memiliki pengharapan sehingga membuat apa? Dia tidak mudah kecewa. Dia tidak mudah putus asa. Dia tidak mudah menyerah. Apalagi mundur. Tidak lagi datang kepada hakim itu. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini kita belajar lewat firman Tuhan. Ketika kita adalah orang-orang yang bertekun di dalam doa, sekalipun Tuhan belum menjawab doa kita, tidak membuat kita menjadi orang-orang yang mudah putus asa. Tidak membuat kita menjadi orang-orang yang mudah kecewa. Tidak membuat kita menjadi orang-orang yang mudah undur. Karena saya percaya, kita yang tekun di dalam doa, di dalam hidup kita, kita masih memiliki pengharapan. Orang yang berdoa adalah orang yang memiliki pengharapan bahwa satu saat Tuhan pasti menjawab doanya. Satu saat Tuhan pasti mendengar permohonannya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau hari ini kita berdoa dan Tuhan belum menjawab doa kita, yakinkan di dalam diri kita masing-masing bahwa masih ada pengharapan di dalam hati kita. Kita tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, kecewa. Tapi kita percaya ada waktunya Tuhan pasti akan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Yang kedua, hal yang kedua, orang yang bertekun dalam doa akan mengalami terobosan dari Tuhan. Sekali lagi, orang yang bertekun dalam doa akan mengalami terobosan daripada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8a. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8a. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, orang yang bertekun di dalam doa akan mengalami terobosan dari Tuhan. Kita yang bertekun di dalam doa kita akan mengalami, kita akan menerima terobosan dari Tuhan. Ada hal-hal yang dahsyat, ada hal-hal yang ajaib, ada hal-hal yang luar biasa yang akan kita terima, kita alami di dalam kehidupan kita sebagai sebuah terobosan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Sebagaimana janda ini dikabulkan permohonannya oleh hakim yang tidak takut akan Allah. Demikian firman Allah berkata, Tuhan akan membenarkan orang-orang yang berseru kepadanya siang dan malam. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita mau mengalami terobosan demi terobosan di dalam setiap kehidupan kita, mari tekun di dalam doa-doa kita. Yang ketiga, orang yang bertekun dalam doa akan menerima kekuatan iman di dalam hidupnya. Sekali lagi, orang yang bertekun dalam doa akan menerima kekuatan iman di dalam hidupnya. Di dalam ayat yang ke-8, saya kembali membaca bagi kita sekalian. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu jemaat yang kekasih, keadaan kadangkala membuat sesuatu yang kita harapkan tidak seperti yang kita harapkan. Kenyataan kadangkala bertolak belakang dari apa yang kita harapkan. Tapi orang-orang yang bertekun di dalam doa adalah orang-orang yang memiliki kekuatan iman. Sekali lagi, orang-orang yang bertekun dalam doa
adalah orang-orang yang memiliki kekuatan iman. Keadaan berubah, situasi berubah, situasi dan keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi karena kita bertekun di dalam doa, kita menjadi orang-orang yang tetap teguh berdiri, kokoh berdiri. Keadaan tidak membuat kita menjadi tidak berdaya. Keadaan membuat kita menjadi seolah-olah tidak ada lagi solusi dan jalan keluar. Tapi kita percaya, karena kita adalah orang-orang yang bertekun di dalam doa, maka ada kekuatan iman di dalam hidup kita untuk kita terus melangkah maju. Kita percaya, firman Allah berkata bahwa orang-orang yang punya iman di dalam hidup ini adalah orang-orang yang akan dibenarkan oleh Allah. Tidakkah Allah akan membenarkan mereka? Membenarkan siapa? Orang-orang yang punya iman. Ibrani 11 ayat yang ke-6 berkata, demikian Bapak Ibu sekalian. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tetapi Allah akan memberikan upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih, marilah kita terus tekun di dalam doa-doa kita. Kita percaya orang yang bertekun di dalam doa, yang pertama, dia akan selalu memiliki pengharapan di dalam kehidupannya. Yang kedua, orang yang bertekun di dalam doa akan mengalami terobosan-terobosan dari Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang tekun di dalam doa akan memiliki kekuatan iman di dalam kehidupannya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Berkati kami sekalian ya Tuhan. Baik dalam hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan kami diberkati Tuhan. Pengiringan dan pelayanan kami, iman kami, ketekunan, kesetiaan kami diberkati oleh Engkau Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Apa yang kami buat dan kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Karuniakan damai sejahtera. Karuniakan sukacita. Karuniakan senantiasa kekuatan, kesehatan bagi kami. Di sepanjang hari ini Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.